Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rohida, Program Studi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori paparan dengan mata kuliah toksikologi lingkungan. Baik, masuk pada topik 1 yaitu paparan dan pajanan. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berpotensi untuk kontak dengan bahan kimia berbahaya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena keberadaan bahan kimia berbahaya ada di mana-mana, baik sebagai bahan yang memang kita gunakan dengan sengaja maupun sebagai bahan buangan aktivitas manusia sendiri. Secara garis besar, pajanan adalah kontak dengan agen potensial, sementara paparan merupakan pengalaman atau akibat dari kontak terhadap agen tersebut. Masuk pada materi paparan, yaitu paparan sendiri adalah pengalaman yang didapat populasi atau organisme akibat terkena atau terjadinya kontak dengan suatu faktor agen potensial yang berasal dari lingkungan. Paparan sendiri dapat dibedakan dari istilah dosis yang diartikan sebagai jumlah zat yang masuk atau berada di dalam tubuh organisme. Berdasarkan sifatnya, pemapar bisa terdiri dari zat kimiawi, fisika, biologis, ataupun campuran. Pengukuran pemaparan dapat dilakukan secara kualitatif ataupun kuantitatif. Pengukuran kuantitatif dapat disamakan dengan pemantauan atau sistem pengukuran observasi yang bersifat kontinu dengan tujuan tertentu. Sedangkan untuk pengukuran kualitatif adalah apabila data yang didapat dengan cara wawancara ataupun kuesioner tentang kebiasaan, kepercayaan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu materi pajanan. Jadi pajanan sendiri adalah terjadinya kontak antara manusia dan agen penyebab potensial. Jadi terdapat 4 pertimbangan dalam penilaian pajanan. Yang pertama yaitu likelihood of exposure, di mana kemungkinan terpajan merujuk pada peluang terjadinya kontak antara substansi dan manusia atau reseptor lingkungan. Jadi, untuk menentukan kemungkinannya adalah penting untuk mengidentifikasi jalan potensial terjadinya kontak dan jalur pajanannya pencernaan, pernapasan, atau kulit. Yang kedua yaitu magnitude of exposure, di mana merujuk pada level atau dosis dari pajanan sebagai tambahan untuk penilaian volume atau konsentrasi pajanan. Yang ketiga yaitu route of exposure, di mana jalur pemajanan meliputi inhalasi, pencernaan, kulit, dan injeksi. Yang keempat yaitu population exposed, di mana penilaian pajanan belum lengkap tanpa mengidentifikasi populasi terpajan. Secara umum, pajanan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu workplace exposure, consumer use, and environmentally mediated exposure. Selanjutnya yaitu hubungan dosis respon, dosis kerja, dan waktu kerja. Sebagaimana yang telah kita bicarakan tadi, bahwasannya respon biologis atau efek farmakologis atau toksik ditentukan oleh afinitas xenobiotika terhadap reseptor dan juga jumlah xenobiotika yang menduduki reseptor atau konsentrasi xenobiotika pada reseptor. Jadi, kemampuan suatu xenobiotika untuk mencapai reseptor dan faktor yang berpengaruh telah dibahas pada subbahasan fase toksikenetik yang ditentukan oleh beberapa faktor seperti sifat fisikokimia, bentuk farmasiotika, tempat kontak, dan faktor fisiologik organisme. Selanjutnya masuk ke materi pertama yaitu hubungan dosis respon. Hubungan dosis respon yaitu menggambarkan suatu distribusi frekuensi individu yang memberikan respon pada rentang dosis tertentu. Bila distribusi frekuensi tersebut dibuat kumulatif, maka akan diperoleh kurva berbentuk sigmoid yang umumnya disebut kurva dosis persen responder. Pada dasarnya, kurva hubungan dosis respon menunjukkan variasi individual dari dosis yang diperlukan untuk menimbulkan suatu efek tertentu. Jadi terdapat dua bagian, yaitu yang pertama frekuensi respon kumulatif. Jadi dalam percobaan toksikologi ini menggunakan hewan uji, biasanya digunakan hewan dalam segi
dalam suatu seri anggota spesies tertentu yang dianggap seragam bila diberikan satu dosis xenobiotika, uji guna menimbulkan suatu respon yang identik. Jadi data yang diperoleh dari suatu percobaan seperti diplot dalam suatu bentuk kurva distribusi atau kurva frekuensi respon sebagai kurva respon kuantal karena kurva tersebut menggambarkan kisaran dosis yang diperlukan untuk menimbulkan respon yang secara kuantitatif identik dalam suatu populasi subjek uji yang besar. Selanjutnya yaitu konsep statistika dan besaran aktivitas 50%. Jadi dosis suatu xenobiotika mungkin cukup kecil sehingga tidak menimbulkan efek kematian. Namun, bila dosis dinaikkan hingga diperoleh suatu kurva sigmoid sehingga pada dosis yang cukup tinggi, 100% hewan uji mati sebagai akibat pemajanan xenobiotika uji. Hubungan ini menggambarkan bahwa respon yang timbul langsung berkaitan dengan kadar atau dosis dari suatu senyawa yang ada. Selanjutnya yaitu hubungan dosis kerja. Jadi efek xenobiotika tergantung pada konsentrasi zat, dengan demikian tergantung pada dosis, juga dari tetapan kesetimbangan atau tetapan afinitas, yaitu parameter yang menentukan kecenderungan obat untuk bereaksi dengan reseptor. Kurva dosis kerja merupakan sebuah kurva asimetris yang bila dosis digambarkan secara logaritmik membentuk huruf S. Ini berarti bahwa terdapat distribusi normal logaritmik yang sesuai dengan ketentuan terdahulu. Kurva dosis kerja dapat juga ditinjau sebagai kurva dosis reaksi untuk suatu populasi dari satuan P efektor. Tiap efektor akan bereaksi menurut hukum atau semua atau tak satu pun. Implikasinya adalah bahwa reaksi suatu efektor merupakan andil tertentu bagi efek keseluruhan. Pada prinsipnya, sebuah zat harus mempunyai afinitas terhadap reseptor khas agar dapat menimbulkan efek tertentu. Afinitas dapat ditentukan dari dosis yang dibutuhkan untuk mencapai efek tertentu, misalnya 50% efek maksimum. Kalau dosis tinggi berarti afinitas kecil, kalau dosis yang rendah berarti afinitasnya besar. Efek toksik sebagai zat yang disebabkan adanya antagonisme kompetitif dengan senyawa endogen yang penting bagi tubuh seperti neurotransmitter, vitamin atau metabolit. Demikian juga antidot bekerja secara antagonis kompetitif dengan racun bersangkutan, misalnya pengulangan dengan vitamin K pada takaran terlebih dari antikoagulisia jenis kumarin, pemberian asam folat pada takaran antagonis asam folat yang terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu hubungan waktu kerja. Di samping hubungan dosis kerja, hubungan waktu kerja juga berperan penting. Jika eksposisi suatu zat hanya terjadi satu kali, seperti umumnya pada keracunan akut, mula-mula efek akan naik tergantung pada laju absorpsi, dan kemudian efek akan turun tergantung pada laju eliminasi. Di bawah konsentrasi plasma tertentu disebut konsentrasi subefektif atau subtoksik, sedangkan mulai dari konsentrasi tersebut dinamakan konsentrasi efektif atau toksik. Bagian kurva yang terletak di atas konsentrasi efektif atau konsentrasi toksik minimum merupakan ukuran untuk lamanya dan besarnya efek. Dengan demikian, pada prinsipnya ada 3 cara untuk mencegah atau menekan efek toksik. Yang pertama yaitu memperkecil absorpsi atau laju absorpsi sehingga konsentrasi plasma tetap berada di bawah daerah toksik. Ini dapat dicapai dengan penggunaan absorbensia, misalnya karbon aktif dengan pembilasan lambung atau dengan mempercepat pengosongan lambung usus dengan laksanoa garam. Dengan cara ini fase eksposisi akan diubah. Yang kedua yaitu meningkatkan eliminasi zat toksik dan atau pembentukan suatu kompleks yang tak aktif. Eliminasi dapat ditingkatkan dengan mengubah pH urin, misalnya dengan pembasaan urin dan diuresis paksa pada keracunan barbiburat, sedangkan pembentuk kelat dipakai untuk inaktivasi ion logam yang toksik. Yang ketiga yaitu memperkecil kepekaan objek biologi terhadap efek.
Dalam hal ini, konsentrasi plasma tak dipengaruhi, akan tetapi batas kritis konsentrasi toksik minimum ditinggikan. Hampir semua bentuk penanganan keracunan secara simptomatik berdasarkan prinsip ini. Bentuk khusus dari cara ini yaitu pemakaian antidot khusus yang bekerja pada fase toksikodinamik, misalnya pemberian atropina pada keracunan fosfat organik. Masuk pada topik kedua, yaitu karakteristik paparan. Efek toksik atau efek yang diinginkan dalam sistem biologis tidak dihasilkan oleh bahan kimia, kecuali bahan kimia tersebut atau produk biotransformasinya mencapai tempat yang sesuai di dalam tubuh pada konsentrasi dan lama waktu yang cukup untuk menghasilkan manifestasi toksik. Terjadi tidaknya respon toksik tergantung pada sifat kimia dan fisik dari bahan tersebut, situasi pemaparan, dan kerentanan sistem biologis dari subjek. Faktor utama yang mempengaruhi toksisitas yang berhubungan dengan situasi pemaparan terhadap bahan kimia tertentu adalah jalur masuk ke dalam tubuh, jangka waktu, dan frekuensi pemaparan. Selanjutnya yaitu jalur masuk dan tempat pemaparan. Jalur utama di mana bahan toksik dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pencernaan atau gastrointestinal atau menelan atau ingesti, paru-paru atau inhalasi, kulit atau topikal, dan jalur parental lainnya, selain saluran usus atau intestinal. Jadi jalur masuk yang berbeda ini mempengaruhi toksisitas dari bahan kimia itu sendiri. Jalan masuk paparan yang bersumber dari industri umumnya melalui kulit atau terhirup, sedangkan kejadian keracunan umumnya tertelan atau ingestion. Bahan toksik umumnya menyebabkan efek yang besar dan menghasilkan respon yang paling cepat bila diberikan melalui jalur intervena. Perbandingan dosis letnal suatu agen dan perbedaan jalan masuk dari paparan sangat bermanfaat berkaitan dengan absorpsinya. Satu agen apabila diberikan dengan dosis yang sama tetapi masuknya berbeda. Sebaliknya, bila dosis yang diberikan berbeda, maka dapat diasumsikan absorpsinya berbeda pula. Selanjutnya yaitu jangka waktu dan frekuensi pemaparan. Ahli toksikologi membagi paparan akibat bahan kimia pada binatang dalam 4 kategori, yaitu akut, subakut, subkronis, dan kronis. Dikatakan paparan akut bila paparan terjadi kurang dari 24 jam dan jalan masuknya dapat melalui intraperitoneal, intravena, injeksi subkutan, intubasi oral, dan aplikasi kulit. Sementara paparan akut biasanya berhubungan dengan pemberian tunggal. Pemaparan berulang mungkin dapat diberikan dalam periode waktu 24 jam untuk bahan kimia yang kurang atau tidak toksik. Contoh yang ekstrim adalah pemaparan dalam periode kurang dari 24 jam, seringkali untuk 4 jam. Pemaparan berulang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu subakut, subkronis, dan kronis. Ketiga kategori ini merupakan terjadinya jalur masuk apapun, namun paling sering melalui jalur oral dengan bahan kimia ditambahkan langsung dalam makanan. Untuk kebanyakan bahan-bahan, efek toksik setelah pemaparan tunggal sangat berbeda dibandingkan dengan efek yang dihasilkan oleh pemaparan berulang. Faktor penting lain yang berhubungan dengan waktu dalam menjelaskan karakteristik pemaparan adalah frekuensi pemberian. Secara umum, dosis yang terbagi akan mengurangi efek yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu aliran toksikan dalam tubuh dan lingkungan. Pengertian dosis adalah bukan pengaturan dosis bahan kimia, tetapi lebih pada konsentrasi racun kimia dalam tubuh. Konsentrasi racun dalam tubuh tergantung pada sifat kimianya, yang dapat diketahui melalui proses absorpsi, distribusi biotransformasi, dan ekskresi. Kebanyakan bahan kimia waktu mengalir melalui proses absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi ditujukan oleh adanya bahan kimia kinetik dan sering disebut farmakokinetik dan toksikokinetik.
Jadi, bahan kimia yang menembus suatu membran dapat melalui satu dari dua proses yang umum, yaitu proses difusi atau transportasi bahan kimia, yang tidak memerlukan pengiriman energi dalam sel dan proses pengangkutan. Sedangkan bagian sel yang menerima bahan racun secara transport aktif akan menembus membran dan memerlukan energi. Baik, selanjutnya yaitu dinamika bahan toksik di lingkungan. Jadi, perjalanan suatu polutan dari sumbernya sampai ke tubuh manusia dapat berlangsung sederhana maupun kompleks. Apabila sebuah kaleng bahan kimia dibuka dalam suatu ruangan yang tidak berventilasi, maka uapnya kemungkinan tidak akan mengalami perubahan kimia apapun karena hanya menempuh jarak yang pendek dari kaleng sampai ke hidung. Pengalaman sehari-hari ada hubungan antara jumlah yang menguap dengan jumlah yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Sebaliknya, apabila suatu industri mengeluarkan polutan gas ke udara sejauh beberapa kilometer, maka lintasan gas melalui atmosfer relatif rumit. Reaksi kimia di atmosfer kemungkinan akan berubah komposisi gas tersebut selama perjalanan dengan angin, dan jumlah polutan yang dapat mencapai komunitas akan tergantung pada kondisi cuaca setempat. Pada situasi yang demikian ini, pengalaman sehari-hari kemungkinan tidak dapat memberikan perkiraan pemaparan yang dialami oleh manusia menurut Kusno Putranto tahun 1996. Jadi dibagi menjadi tiga ya proses itunya. Yang pertama tuh udara, di mana udara merupakan udara yang pada atmosfer merupakan tempat masuknya berbagai polutan ke dalam lingkungan seperti uap jet kimia dari industri dan gas buang kendaraan bermotor. Di atmosfer terjadi berbagai proses kimia yang dapat merubah bentuk maupun tingkat toksitas polutan udara. Yang kedua yaitu air, di mana kumpulan dari seluruh air di bumi disebut hidrosfer. Di dalam hidrosfer, air terus-menerus mengalami daur ulang sebagaimana hujan dan salju, air yang mengalir ke danau dan laut, dan air tawar yang menguap membentuk awan yang kemudian menjadi hujan. Yang terakhir yaitu tanah, di mana karena polutan udara itu biasanya terpancar di atas tanah, maka dapat dipahami bahwa banyak bahan-bahan toksik di udara yang akan jatuh ke permukaan bumi dan masuk ke tanah. Di dalam tanah, polutan ini kemudian akan mengalami transformasi kimiawi oleh organisme yang hidup di dalam tanah. Baik, masuk kepada materi 2 yaitu perjalanan bahan toksik dalam tubuh manusia. Jadi, adanya bahan toksikan dalam tubuh sangat erat hubungannya dengan paparan, dosis, efek biologis toksikan terhadap organisme, dan apa yang terjadi atau menimpa bahan toksik tersebut dalam organisme. Ada 4 proses yang dialami oleh bahan toksikan dalam suatu organisme, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama yaitu absorpsi toksikan. Ini merupakan perpindahan toksikan dari luar organisme menuju ke aliran darah dari organisme. Umumnya mengikuti proses pemaparan dan menunjukkan dosis zat toksikan yang diterima oleh organisme. Yang kedua yaitu distribusi toksikan, di mana kadar toksikan yang terkandung dalam darah tergantung pada cairan plasma, cairan interstitial, dan cairan intraseluler. Setelah toksikan memasuki darah, akan distribusi dengan cepat ke seluruh tubuh. Laju distribusi akan menuju ke setiap organ di dalam tubuh. Mudah tidaknya zat toksikan melewati dinding kapiler dan membran sel dari suatu jaringan sangat ditentukan oleh aliran darah ke organ tersebut. Yang ketiga yaitu C, metabolisme toksikan, di mana dalam proses ini metabolisme bahan toksik yang perlu diamati adalah tingkat keracunan atau toksisitas bahan toksik tersebut dan kualitas serta kuantitas kerusakan yang disebabkan oleh bahan toksik tersebut. Yang terakhir yaitu ekskresi toksikan, di mana toksikan dapat dieliminasi dari tubuh melalui beberapa rute, yaitu ginjal merupakan organ penting untuk mengeluarkan racun. Beberapa toksikan diubah terlebih dahulu menjadi bahan yang larut dalam air sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Masuk pada topik ketiga yaitu jalur pajanan racun. Jadi dalam menelaah interaksi
xenobiotika atau takson dengan organisme hidup, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kerja xenobiotika pada organisme dan pengaruh organisme terhadap xenobiotika. Yang dimaksud dengan kerja toksin pada organisme adalah sebagai suatu senyawa kimia yang aktif secara biologi pada organisme tersebut atau aspek toksodinamik. Masuk pada fase eksposisi. Jadi dalam konteks pembahasan efek obat, fase ini umumnya dikenal sebagai fase farmaseutika. Yang kedua yaitu fase ini sangat ditentukan oleh faktor-faktor farmaseutika dari sediaan farmasi. Dalam fase ini terjadi kontak antara xenobiotika dengan organisme atau dengan lain kata, terjadi paparan xenobiotika pada organisme. Paparan ini dapat terjadi melalui kulit, oral, saluran pernafasan atau inhalasi, umumnya atau penyampaian ke dalam proses invasi dan langsung ke dalam tubuh organisme atau injeksi. Absorpsi Jadi jalur utama bagi penyerapan xenobiotika ini adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Namun pada keracunan aksidensial atau penelitian toksikologi, paparan xenobiotika dapat terjadi melalui jalur injeksi seperti injek intravena, Farmakokinetik intramuskular, dapat juga dipandang subkutan, suatu bidang intraperitoneal, yang mengkaji perubahan konsentrasi atau dan kinetika jalur dari injeksi xenobiotika lainnya di dalam tubuh organisme sebagai fungsi waktu. Secara umum, toksokinetik menelaah tentang laju absorpsi xenobiotika dari tempat paparan ke sistem peredaran darah. Distribusi di dalam tubuh, bagaimana enzim tubuh metabolismenya, bagaimana toksin atau metabolismenya dieliminasi dari dalam tubuh. Jadi fase-fasenya ada dari absorpsi, distribusi, di mana distribusi ini terdiri lagi dari faktor biologis, faktor sifat molekul xenobiotika. Terus lanjut ke metabolisme dan ekskresi, di mana ekskresi ini terbagi lagi jadi ekskresi urin, ekskresi empedu, ekskresi paru-paru, jalur lain, dan konsentrasi plasma. Fase toksodinamik adalah interaksi antara toksin dengan reseptor atau tempat kerja toksik, dan juga proses-proses yang terkait di mana pada akhirnya muncul efek toksik atau farmakologik. Jadi interaksi toksin sampai ke reseptor umumnya merupakan interaksi yang bolak-balik atau reversibel. Selain interaksi reversibel, terkadang terjadi pula interaksi tak bolak-balik atau irreversibel antara xenobiotika dengan substrat biologi. Efek toksik atau farmakologik suatu xenobiotika tidak hanya ditentukan oleh sifat toksokinetik xenobiotika, tetapi juga tergantung pada faktor lain seperti yang pertama, yaitu bentuk farmaseutika dan bahan tambahan yang digunakan. Yang kedua, yaitu jenis dan tempat eksposisi. Yang ketiga, keterabsorpsian dan kecepatan absorpsi. Yang keempat, distribusi xenobiotika dalam organisme. Yang kelima, ikatan dan lokalisasi dalam jaringan. Yang keenam, biotransformasi atau proses metabolisme. Dan keterekskresian dan kecepatan ekskresi, di mana semua faktor di atas dapat dirangkum ke dalam parameter farmaseutika dan toksokinetika atau farmakokinetika.